Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas perkuliahan Audit Teknologi Informasi, tugas individu 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maode Asri Ahmad dengan NBI 1462093 kelas B dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu 7, yaitu buatlah esai ringkas tentang ISO 38500-2015 IT Governance sebanyak 12 halaman. Kemudian di sini dengan pendahuluan yaitu penggunaan integrasi TI dalam operasi bisnis dan manajemen telah menjadi norma dalam dunia bisnis modern. Teknologi informasi tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu, melainkan sebagai elemen integral dalam merancang, mengembangkan, dan menjalankan berbagai aspek bisnis. Itulah sebabnya ISO 38500-2015 yang merupakan standar internasional dalam tata kelola IT memegang peran penting dalam mengarahkan organisasi menuju penggunaan TI yang optimal dan mendukung pencapaian tujuan bisnisnya. Kemudian evolusi ISO 38500-2015, di mana standar ISO 38500 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 dan versi terbaru ISO 38500-2015 menggantikan versi sebelumnya untuk menjawab perubahan yang terjadi dalam dunia IT selama bertahun-tahun. Perubahan ini mencakup penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, tantangan baru dalam keamanan cyber, dan perubahan paradigma dalam pengolahan IT yang semakin terintegrasi dengan tujuan bisnis. Kemudian tujuan jurnal dalam penelitian terkait, yaitu jurnal-jurnal yang membahas ISO 38500-2015 dan tata kelola IT bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami dampak serta implementasi dari standar ini dalam berbagai konteks organisasi. Penelitian dalam jurnal-jurnal ini mencakup beragam topik, termasuk studi kasus tentang implementasi ISO 38500, evaluasi dampaknya terhadap kinerja organisasi, tinjauan literatur tentang praktik tata kelola IT yang terkait, serta berbagai wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi dalam mengelola IT dengan baik. Kemudian latar belakang. Dalam konteks ini, penelitian dan jurnal terkait ISO 38500-2015 adalah sarana penting untuk menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana organisasi dapat mengelola, mengoptimalkan, dan memanfaatkan IT mereka secara efektif dalam mencapai tujuan bisnis dan menjaga keunggulan kompetitif di pasar yang berubah dengan cepat. Pada abad ke-21, dunia bisnis telah melihat transformasi mendalam dalam cara teknologi informasi digunakan untuk diintegrasikan ke dalam operasi dan strategi organisasi. Kemudian peran ISO 38500-2015 dalam tata kelola IT. Dalam rangka untuk membantu organisasi menghadap kompleksitas dan tantangan pengelolaan IT dalam era bisnis yang terus berubah ini, ISO 38500-2015 memegang peran sentral. Standar ini yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 dan kemudian diperbarui pada tahun 2015, yaitu menawarkan panduan dan kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola yang efektif. Kemudian ISO 38500 bukanlah sekadar seperangkat aturan teknis. Ini adalah serangkaian prinsip, pedoman, dan praktik terbaik yang memberikan landasan bagi organisasi untuk mengelola aset IT mereka dengan baik.
Standar ini menegaskan bahwa tata kelola IT adalah tanggung jawab seluruh organisasi dengan peran khusus yang diberikan kepada eksekutif dalam memahami dampak strategi IT pada bisnis. Dalam dunia yang terus berubah, standar ini mempromosikan tata kelola IT yang adaptif, di mana organisasi harus terus memantau dan menilai lingkungan bisnis serta mengambil tindakan yang sesuai. Selanjutnya, tantangan dan kompleksitas tata kelola IT. Mengelola IT bukanlah tugas yang mudah. Organisasi dihadapkan berbagai tantangan dan kompleksitas termasuk yang pertama, keamanan cyber, di mana ancaman keamanan cyber semakin meningkat dengan serangan cyber yang dapat merusak reputasi dan operasi bisnis. Kemudian pengolahan data, di mana organisasi harus menghadapi tuntutan yang semakin besar dalam mengelola data pelanggan dan peraturan privasi. Kemudian yang ketiga, perubahan cepat dalam teknologi, di mana teknologi terus berubah dan berkembang, yang memerlukan upaya berkelanjutan dalam pembaruan dan adaptasi. Yang keempat, keterlibatan eksekutif, di mana membuat pemimpin eksekutif memahami pentingnya IT dan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan IT dapat menjadi tantangan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, ISO 38500-2015 memberikan kerangka kerja yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko IT sambil memaksimalkan nilai bisnis yang dapat dihasilkan oleh investasi IT. Selanjutnya, pentingnya penelitian terkait ISO 38500-2015. Penelitian ini memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana standar ini dapat diterapkan dan mengapa hal ini penting dalam konteks bisnis modern. Jurnal-jurnal yang membahas ISO 38500 mengeksplorasi berbagai aspek termasuk implementasi praktik tata kelola IT yang sukses, analisis dampaknya terhadap kinerja organisasi, dan pembahasan tentang bagaimana organisasi dapat mengatasi tantangan dalam mengadopsi standar ini. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai inspirasi bagi profesional IT, manajer, dan eksekutif yang bertanggung jawab atas tata kelola IT dalam organisasi mereka. Selanjutnya, prinsip-prinsip tata kelola IT dalam ISO 38500-2015. ISO 38500-2015 memberikan seperangkat prinsip yang mendasari tata kelola teknologi informasi IT yang efektif. Prinsip ini adalah landasan bagi organisasi untuk mengelola IT mereka dengan baik, memastikan bahwa pengguna IT mendukung tujuan bisnis dan mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan IT. Yang pertama yaitu tanggung jawab eksekutif, di mana prinsip ini menekankan pentingnya peran para pemimpin dan eksekutif dalam organisasi dalam pengambilan keputusan TI. Seperti diharapkan, yaitu mereka dapat memahami bagaimana IT dapat mendukung dan membentuk strategi bisnis, mengambil tanggung jawab atas kebijakan, keputusan, dan investasi IT, dan yang ketiga, memastikan bahwa sumber daya IT dialokasikan dengan baik dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu kerangka kerja tata kelola IT. Untuk prinsip ini menggarisbawahi perlunya organisasi memiliki kerangka kerja atau struktur yang jelas dalam pengelolaan IT. Kerangka kerja ini mencakup perencanaan yang sistematis dalam pengelolaan IT, implementasi proses-proses yang terstruktur dan terdokumentasi, dan yang ketiga yaitu pengawasan berkelanjutan untuk memastikan penggunaan TI yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pengukuran kinerja IT. Evaluasi kinerja IT secara rutin dengan menggunakan metrik yang sesuai adalah prinsip penting dalam ISO 38500. Ini mencakup pengembangan dan penggunaan metrik yang relevan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan IT, kemudian pemantauan kinerja IT secara berkala,
untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan baik. Kemudian analisis data kinerja untuk mengidentifikasi peluang perbaikan, dan dengan pengukuran kinerja yang baik, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam hal investasi IT dan perbaikan proses. Yang keempat yaitu keamanan informasi. Perlindungan informasi sensitif dan manajemen risiko keamanan informasi adalah aspek penting dari tata kelola IT yang efektif, yaitu memahami risiko keamanan informasi yang relevan dan mengembangkan kebijakan keamanan yang sesuai, kemudian melindungi data sensitif dan mengelola akses ke informasi, dan mengintegrasikan praktik keamanan dalam seluruh siklus penggunaan IT. Dan yang kelima yaitu kaitan peraturan, di mana prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan penggunaan IT. Kemudian, dalam prinsip ini, organisasi diharapkan untuk mengetahui dan mematuhi peraturan yang relevan, mengintegrasikan persyaratan kepatuhan dalam tata kelola IT, dan memastikan bahwa kebijakan dan praktik IT selaras dengan regulasi yang berlaku. Kemudian manfaat ISO 38500 dalam tata kelola teknologi informasi. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik tentang potensi IT. Yang ketiga, peningkatan keputusan strategis. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Yang kelima, manajemen risiko yang lebih baik. Yang keenam, keberlanjutan dan pertumbuhan. Yang ketujuh yaitu kepatuhan hukum dan peraturan. Yang kedelapan, pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi anggaran. Kemudian jurnal-jurnal terkait penjelasan. Dari penjelasan di atas, ada beberapa jurnal-jurnal yang terkait, yaitu seperti contoh studi kasus IT Security Governance, yaitu tata kelola keamanan IT, sebuah kerangka kerja berdasarkan ISO 38500. Kemudian jurnal ini menjelaskan tentang metodologi, hasil dan temuan utama, yaitu integrasi keamanan IT dan tata kelola umum, kerangka kerja berdasarkan ISO 38500, keterlibatan pemangku kepentingan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, dan implikasi dan rekomendasi. Kemudian kesimpulan. Contoh studi kasus yang kedua atau contoh jurnal yang kedua yaitu tata kelola IT dalam organisasi publik di negara berkembang. Studi kasus sebuah organisasi pemerintah. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu cara meningkatkan akuntabilitas dewan dalam ISO atau IH 38500 berdasarkan implementasi tata kelola IT. Studying dan rolling up IT BSQ. Yes. Kemudian untuk jurnal selanjutnya yaitu tata kelola keamanan IT sebuah kerangka kerja berdasarkan ISO 38500. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu survei IT di Universitas Spanyol dan Amerika Latin. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu tata kelola dan manajemen risiko di cloud dengan cloud control matrix F3 dan ISO IEC 38500. Selanjutnya jurnal kerangka tata kelola keamanan untuk komputasi awan. Dan terakhir yaitu evaluasi empiris kerangka tata kelola keamanan informasi komputasi awan. Kemudian dari jurnal-jurnal terkait di atas, saya mencantumkan linknya pada daftar pustaka. Demikian itulah yang bisa saya jelaskan.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.